Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Financial Intermediaries, dan pada pagi ini kita masuk ke chapter 10 Islamic Banking terkait dengan zakat, wakaf, dan wasiyah. Dan juga kita akan bahas berbagai Islamic banking konsep, yaitu rahan, kafalah, wakalah, wad, dan takaful. Zakat for Islamic banking. Zakat merupakan pilar ketiga di dalam rukun Islam, di mana di dalam rukun Islam yang pertama adalah rukun Islam, kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, keempat haji, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Ini agak kebalik ya. Biasanya puasa dulu ya, haji bila mampu terakhir ya. Oke. Nah, zakat sebagai pilar ketiga. Apakah yang dimaksud dengan zakat? Zakat memiliki dua konotasi, ya, yaitu increase dan purification. Increase secara keimanan dan membersihkan diri. Purification, pembersihan diri. Zakat juga refer kepada sedekah, yaitu charity. Sometimes kita bisa beberapa negara bisa dia merefer zakat kepada tax, ya, that only apply kepada sufficient wealth. Zakat dikenakan juga kepada gold, silver, and money. Onta, cattle apa ya cattle? Cattle, kambing kah? Sheep, domba ya. Cattle apakah? Cattle. Dan produk-produk pertanian, gandum dan buah-buahan. Ada ketentuan di dalam hukum Islam yang mengatur tentang zakat kepada grain, gandum, dan buah-buahan. Bagaimana ketentuan terkait dengan zakat? Ketika seorang muslim memiliki harta kekayaan, baik berupa gold, silver, ataupun uang, maka dia harus memberikan 2,5% dari kekayaannya berupa zakat. Ini dilakukan sekali setahun, dan dibagikan sebagai charity, sedekah, bukan sedekah ya, charity, kepada yang membutuhkan. Ada beberapa asnaf ya. Ada berapa asnaf? 8. Ya, 8 asnaf yang fakir, miskin, ya. Kemudian orang dalam mu'alaf, sedang dari sekolah, hutang, dan seterusnya. Ketentuannya adalah apabila telah masuk ke dalam nisab, ya, melewati threshold,
ya, maka dia harus membayarkan zakat. Spiritually, membayar zakat itu kita purifies dan cleanse dari greed, ketamakan, sombong, dan arrogance. Secara ekonomi, at least secara teori, membayar zakat meningkatkan economic prosperity dengan mentransfer surplus kekayaan kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi ada unsur charity di situ. Ya, charity kepada the poor. Ini akan meningkatkan kepada purchasing power daripada the poor. Dan hopefully bisa membantu mereka lead to higher demand for good. Jadi ketika orang miskin menerima zakat, dia memiliki kekuatan ekonomi untuk membeli barang. Oleh karena itu zakat bertindak sebagai wealth distribution, ya, mendistribusikan kekayaan sebagai mekanisme untuk menutup kepada gap between the rich and the poor, dan juga meningkatkan prosperous society. Sebagaimana saya pernah terangkan, Gini rasio kita saat ini naik. Semakin terjadi gap yang semakin luar, semakin lebar antara the poor and the have. Dengan adanya zakat, ini bisa close the gap. Ya. Sehingga terjadi society yang lebih prosperous. Hukum zakat adalah wajib. Hukum zakat adalah wajib. Fard, compulsory. Untuk orang muslim yang telah memiliki nisab. Kalau belum masuk nisab, maka kewajiban itu diangkat dari mereka. Nisab ini sebagai threshold value. Mereka yang memiliki saving amount yang melewati threshold value nisab, maka mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Ya. Jadi ada dua kondisi. Pertama, nisab sudah masuk. Yang kedua adalah waktu. Jadi dia sekali setahun. Setahun sekali. Mana yang sekali setahun ya? Time and value ya. Ada time dia sudah setahun dan value-nya dia telah melewati threshold. Berapakah nisab di dalam zakat? Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nisab itu ditentukan yaitu 20 gold coin. Uang emas, koin emas 20. Atau 200, ini 20 gold atau 200 dirham perak. Kalau di Arab Saudi atau di Mekah dinar ya. Gold coin itu dinar, 20 dinar. Atau 200 dirham. Yang siapapun yang memiliki 20 keping emas, keping dinar, 20 dinar, mereka diperintahkan untuk membayar setengah gold coin atau 2,5% atau 1/40-nya berupa zakat. Seluruh yang memiliki 200 silver atau 200 dirham diperintahkan untuk memberikan zakat 5 dirham. Ya.
20 dinar di masa Nabi itu kalau diukur beratnya adalah 85 gram dari dinar. Kalau yang dirham adalah 595 gram. Oleh karena itu, untuk menentukan berapakah nisab jika disamakan dengan jumlah uang, maka seseorang harus melihat current price of gold. Di mana there are scholars who say that nisab should be based on the value of silver, ya, or gold, no worries. Nah, di kemarin tanggal 17 Oktober, the value of 1 gram emas adalah 935.000. 85 gram, jadi kan kita kalau untuk masuk nisab itu adalah 85 gram emas. 85 dikali 935.000 per gram berarti 79.475. Semua orang yang memiliki rata-rata average, ya, dalam setahun, yearly average balance, yearly average balance sebesar 79 juta, maka dia di liable, berkewajiban untuk membayar zakat. Ya. Before one calculate their savings, tetapi juga harus menghitung kepada liabilities untuk harus dibayar. Misalkan, ketika zaman Utsman, ketika announce the people untuk bayar zakat, dia juga memerintahkan kepada orang untuk membayar hutangnya dulu. Setelah hutang lunas, maka baru dari sisanya uang dihitung berapa yang terkena zakat. Jadi misalkan sekarang average balance kita di akhir tahun, periodenya adalah lebaran lah gitu ya. Di lebaran, berapa average balance? Misalkan average balance-nya 600 juta misalkan. Ini sudah di atas threshold 80 juta. Anggaplah 80 juta digenepin ya. Maka jumlah dana kita ini dikenakan zakat sebesar 2,5%. Dibayarkan zakatnya dan dibagikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ya. Apabila Anda punya rumah yang harganya 1 miliar, dia kalau dikenakan zakatnya kalau rumah itu digunakan, tidak dikenakan zakat. Misalkan untuk rumah Anda pakai nih, tinggali, itu nggak dikenakan zakat karena dipakai. Atau rumah yang disewakan, kalau disewakan ada uang sewanya, itu yang baru dizakatkan. Ya. Tapi kalau tidak ada cash flow, gimana mau menzakatkan? Oke. Administrasi di dalam zakat. Ya. Di abad ke-11 ada 2 macam jenis zakat, yaitu ada yang hidden berupa money, gold atau silver, yang lainnya adalah berupa farming product. Hidden product seperti money, uang itu kan barang yang disembunyikan ya, itu hidden product seperti gold, silver, uang, dolar, itu hidden product. Ada lagi yang farming seperti
zakat korma, zakat pertanian, ya, dan sebagainya. Nah, the manifest, okay, the Islamic State, kemudian di abad ke-11 mengemploy, menggaji para expert untuk menghitung berapakah kekayaan dari seseorang dan berapakah kewajibannya mereka membayar zakat. Jadi saking wajibnya zakat, ada orang yang petugas pemerintah yang khusus datang ke toko-toko untuk menghitung zakat. Datang ke rumah-rumah untuk menentukan berapakah zakat keluarga tersebut. Untuk the hidden wealth yang mereka miliki, itu kemudian bisa diserahkan kepada kolektor zakat. Atau bisa juga mereka berikan secara individual kepada yang membutuhkan. Nah, ini yang menjadi laws of Islamic governance. Jadi zaman dulu, orang yang nggak bayar zakat dipenjara, dikejar, karena dia tidak bayar zakat. Jadi, karena hukumnya adalah wajib. Kalau sekarang, ya, zakat atau nggak zakat, ya nggak ngurusin kan? Pemerintah nggak ada yang ngurusin. Tidak ada lembaga yang bisa memaksakan masyarakat untuk bayar zakat. Kalau dahulu, zakat itu dipaksa. Ya, bukan dipaksa ya, ada kontrol. Ada yang dibayar untuk mengevaluasi berapa orang penduduk. Jadi dia yang komunikasi dengan masyarakat untuk menghitung berapakah besaran pajak yang harus mereka wajib keluarkan, yang wajib dibayar. Saat ini, number of banks itu juga provide service yang mengurangi, mendedak zakat dari akun-akun yang mereka miliki. Atau alternatif lain, individualnya memiliki responsibility untuk membayar zakatnya setiap tahun kepada charity organization. Di Bank Syariah Indonesia itu ada yang dia provide zakat otomatis ya. Dia zakat bisa otomatis apabila dia telah masuk nisab, average balance-nya sudah di atas 80, dia udah langsung hitung setahun. Jadi hitung secara rata-rata setahun, average balance selama setahun di atas 80, maka nanti akan ada pilihan bayar zakat. Ya, setiap setahun yang kita set tanggalnya ya. Kita set tanggalnya. Jadi kalau Anda punya rekening bank syariah, dia akan set tanggal tuh, ada deposito, ada rekening, segala macam. Nanti ada alert, zakat Anda sekian nih. Mau dimasukin nggak ke charity organization yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, mereka lah nanti yang specialize di dalam distribution of zakat. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Wakarimaska? Belum ada, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya. Gimana? Ada yang mau bertanya tadi? Tadi siapa yang teriak? Gak ada ya? Oke. Berikutnya adalah wakaf. Wakaf merupakan aset yang aset-aset yang spesifik untuk digunakan kepada tujuan-tujuan tertentu.
aset-aset yang diberikan menjadi wakaf biasanya berupa tanah, rumah, ya, masjid, kebun, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya. Ya. Tanah. Biasanya kalau di Muhammadiyah ini mereka punya daftar tanah yang banyak banget tuh yang diwakafkan. Ya. Tujuannya apa? Kenapa pertanyaan saya adalah kenapa banyak orang-orang yang mewakafkan tanahnya? Apa cita-cita mereka? Ada yang bisa jawab? Mengapa di Indonesia banyak tanah wakaf? Kenapa? Cita-cita apa yang menjadi cita-cita dari orang yang mewakafkan tanah tersebut? Siapa yang bisa jawab? Agar pahalanya mengalir, Pak. Soalnya kalau digunain buat kegiatan sosial, pahalanya mengalir buat yang ngasih wakaf itu. Betul sekali, Firda. Jadi itu menjadi sedekah jariah, yang mana pahalanya mengalir tanpa henti sepanjang aset-aset tersebut ya digunakan sesuai dengan kebutuhan umat. Ya, seperti tanahnya dibangun masjid, rumahnya menjadi taman Al-Qur'an. Ya, atau dia bikin masjid, ya Anda ada bikin masjid pakai kita wakaf ya, berupa masjid. Kebun diwakafkan ya, kayak kebun korma diwakafkan. Ada juga education center, sekolah ya, sekolah yang diwakafkan. Kemudian rumah sakit, ya dia bangun rumah sakit sebagai wakaf gitu ya. Nah, ini bersifat sebagai sedekah jariah, charity, ongoing charity, di mana pahalanya mengalir walaupun kita sudah masuk kubur. Jadi kalau Anda merasa dosa di dunia banyak, sebelum Anda meninggal, persiapkan sedekah jariah Anda agar di periode tertentu jumlah dosanya ketutup sama jumlah pahala yang mengalir dari sedekah jariah. Kalau Anda punya duit, cari lahan kosong, diwakafkan. Ya, ini untuk aset masa depan ya, aset di masa depan. Ya, ada tanah kosong misalkan. Kemudian Anda beli murah, daerah-daerah mana pelosok gitu yang murah-murah gitu ya. Terus Anda wakafkan buat oleh masyarakat setempat dijadikan masjid. Nah, itu disebut dengan wakaf. Assets may be nominated to specify the specific person to manage. Jadi ada yang disebut dengan wakafi. Wakafi, yaitu orang yang dipercayakan untuk menerima wakaf. Ya. Misalkan Yusuf Mansur terima tanah sebagai wakaf gitu ya. Dia bikin masjid gitu ya. Nah, itu disebut dengan wakafi, yang menerima wakaf dari orang lain. Ya. Atau Muhammadiyah menerima tanah. Ya. Kemudian dia bisa bangun rumah sakit, bangun sekolah Muhammadiyah. Nah, sekolah Muhammadiyah itu rata-rata tanah wakaf ya. Jadi Muhammadiyah bikin sekolah kan banyak tuh ya. Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2, Muhammadiyah 3 yang menjadi pendidikan ya, SMA, SMP, SD, Muhammadiyah itu rata-rata adalah tanah wakaf yang kemudian dibangun oleh Muhammadiyah menjadi education center. When a property, sebuah properti itu di-endowed atau wakafkan, the property itu tidak bisa lagi dijual atau diserah terimakan ke orang lain atau diberikan ke orang lain. Building bisa di-maintain, renovate, ya. Tetapi wakaf bisa relocated if there is a need for doing so. Misalkan tanahnya itu kena gusur gitu ya. Nah, tanah wakafnya digusur, dijual,
duitnya dipindahin ke tempat lain. Nah, itu mungkin. Jadi kalau misalkan tanah wakaf kena gusur oleh pemerintah dikasih kompensasi, dipindahkan ke tanah yang mana gitu. Nah, itu dimungkinkan. Sebuah aset menjadi wakaf apabila dia sudah diumumkan. Therefore, it cannot be abrogated, dibatalkan. The donor must own the asset to begin with and make clear written statement on the endowment. Jadi, namun ketentuan wakaf ini juga bisa periodik sebetulnya. Jadi ketika kita pronounce, saya wakafkan ini untuk 10 tahun, itu bisa. Setelah 10 tahun dia kembali menjadi milik si pemegang sertifikat, itu bisa. Jadi kita bisa membuat, kita wakafkan selama 10 tahun, 20 tahun. Ya, karena kita belum begitu yakin dengan, atau kita ingin memastikan bahwasanya ini betul dikerjakan dengan baik begitu ya. Nah, itu bisa ya. Kita menggunakan periode di dalam wakaf. Wakaf memiliki banyak keuntungan di mana dia memberikan public services ya. Revenue yang di-generated dari wakaf, dari sekolah, misalkan uang sekolah, should put back into wakaf. Seperti misalkan untuk membayar pegawai, ya, membayar kontraktor, atau menjadi charity. Ya. Kemudian wakaf may also be used today under takaful arrangement, di mana kontributor kepada wakaf di cover apabila terjadi kerugian. Nah, ini sebagai mutual help, bukan untuk making profit. Karena wakaf cita-citanya bukan profit making, tapi dia adalah charity making. Ya. Oke. Itu terkait wakaf. Ada pertanyaan terkait wakaf? All good? Kapis? Halo? Kapis. Paham, Pak? Iya, Pak. Berikut adalah faraid dan bequest atau wasiyah. Ya. Jadi ketika faraid ini artinya hukum waris ya. Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka kekayaan mereka akan dibagikan kepada keluarganya sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pemegang hak waris berupa immediate family yang sifatnya langsung, seperti istri, suami, anak, orang tua. Jadi ketika seseorang meninggal, yang berhak menerima waris adalah ibunya, istrinya, atau suaminya, kemudian anak-anaknya. Apabila tidak ada anak laki-laki, maka saudara-saudaranya dapat hak juga. Ya. Saudara dari si yang meninggal. Tapi jika ada anak laki-laki, maka saudara-saudaranya terhalangi. Ya. Anak laki-laki ya, bukan anak perempuan ya. Nah, anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. 2/3, 1/3 begitu ya. Oke. Nah, ibu 1/6. Istri 1/8. Wah, bayang ya. Ibu 1/6, istri 1/8, anak 2/3 dan 1/3. Oke. In the case tidak ada
anak, maka brother dan sister, nah ini dia, berhak menerima pembagian. Ya. No ascendant, setahu saya bukan hanya no ascendant ya, tetapi yang laki-laki ya. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka dia, atau tidak ada anak apalagi ya, kalau tidak ada anak, saudara-saudaranya berhak menerima. Ya, tapi kalau ada anak laki-laki, maka spouse-nya, saudara-saudaranya dia tidak lagi menerima hak, tidak memiliki hak waris. Nah, under a state that does not, then will should stipulate. Oke. Ini yang menjadi hukum faraid, waris. Ada lagi wasiyah atau wasiat atau bequest. Kalau di Indonesia bahasanya wasiat ya, wasiyah. Di mana penerima wasiat ya adalah bukan dari ahli waris. Itu disebut dengan wasiat. Ya. Wasiat berarti bukan ahli waris. Di luar ahli waris itu disebut dengan wasiat. Wasiat apply untuk mereka yang bukan keluarga. Ya. Jadi kalau tanyain, orang tua lu udah ada wasiat belum? Artinya dia nanyain buat yang di luar keluarga ada wasiat nggak dia? Misalkan buat temennya dia, ada utang nih gua sama si itu tolong dibayarin. Ada ini sama si itu tolong dibayarin. Itu disebut dengan wasiat. Artinya ada kewajiban-kewajibannya dia yang harus dia lunasin, itu wasiat. Atau dia mau kasih duit aja buat orang lain yang dia mau, atau wasiat untuk masjid gitu, atau tanah tolong diwakafin, itu wasiat. Misalkan untuk charity organization, anak yatim segala macam, wasiat. Beasiswa, wasiat. Jadi kalau buat anak istri itu bukan wasiat, itu hak waris, faraid. Ada maksimum limit yang dapat diberikan kepada wasiat, yaitu 1/3. Ada hadisnya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Nabi, ingin memberikan wasiat 2/3 dari kekayaannya dia. Mungkin untuk wakaf dan lain sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan no. Kalau ditanya lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas, setengah? No. La. 1/3. Nabi berucap yes. 1/3. Bahkan 1/3 itu sudah too much. Terlalu besar. Ya. Nah, karena it is better to leave your inheritor itu kaya. Anda harus meninggalkan anak istri Anda dengan kondisi kaya setelah Anda meninggalkan dunia. Sehingga mereka tidak menjadi beban bagi orang lain atau meminta-minta bantuan orang lain. Jadi ketika kita mati, Anda harus pastikan bahwasanya anak istri Anda dalam kondisi kaya raya. Jangan tinggalkan anak istri dalam kondisi kismin. Tahu kismin? Apa itu kismin? Miskin. Ya. Jadi siapkan aset buat mereka, ya, supaya mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya. Mereka ada rumahnya, ya, ada harta yang ditinggalkan buat mereka, sehingga mereka tidak, mereka yang belum mendapat, anak-anak yang belum mendapatkan penghasilan, mereka bisa melanjutkan sekolah, melanjutkan kegiatan, dan lain sebagainya, menyelesaikan pendidikan. Ketika seseorang meninggal dunia, semua hutang harus kita bayarkan terlebih dahulu. Ya, ada hutang berapa?
kalau dia tidak ada punya wasiat, Anda wajib tanya, kasih pengumuman. Bokap gua ada utang atau enggak? Tolong yang punya urusan utang piutang sama bokap gua, kasih tahu ke keluarga supaya kita bisa bayar hutang-hutang beliau. Ya. Wasiat juga porsinya ya disesuaikan, jangan melebihi 1/3, itu sudah too much. Ya. Kalau lebih kita bisa menolak, karena ketentuannya nggak boleh lebih dari 1/3 gitu ya. Kemudian setelah itu faraid, hukum waris didistribusikan kepada relatif, ya, penerima waris yang disesuaikan dengan hukum syariah. Oh, kita mau adil, perempuan 1, laki 1 dong. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Perempuan 1, laki-laki 2. Sesuai di dalam Al-Quran. Ya. Ini kitab pelajaran Islamic Bankingnya juga terkait dengan faraid ya. Luar biasa nih. Sampai di sini ada pertanyaan? Any issues? Any dispute? Wakarimaskah? Wakarimas. Oke. Kemudian Islamic banking concept yang akan kita pelajari lagi adalah ar-rahan. Ya. Ar-rahan itu disebut juga rahnu, is a format of collateralized borrowing. Di mana di zaman Nabi pernah menjaminkan, kalau menjadikan perisainya sebagai kolateral, jaminan untuk mendapatkan makanan, supply of food, kepada seorang Yahudi. Jadi dia pawn, ya, menjaminkan, ya, kepada seorang Yahudi, ya, Zeus, untuk supply makanan. Nah, Islamic Bank menganggap ini sebagai cara untuk providing immediate cash flow kepada borrower dengan menggunakan ar-rahan, jaminan. Ini merupakan form of microfinancing yang usually used for small amount of cash. The money yang dipinjamkan harus qard hasan, interest free. Tidak boleh ada interest di sana. While the collateral dipegang oleh si pemberi dana dengan akad sebagai amanah dan wadiah. Jadi ada lagi hybrid kontraknya, yaitu selain ar-rahan juga amanah dan wadiah. Jadi kalau misalkan Anda punya motor, Anda jaminkan ke teman Anda, ke bank ya. Kemudian motor itu disimpan oleh bank sebagai amanah dan wadiah, safekeeping. Kemudian Anda memberikan pinjaman ya kepada yang bersangkutan dengan nilai di bawah harga motor. Ya. Ada regulation, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ar-rahan, yaitu bank require fee untuk safekeeping, untuk collateral. Ada uang masuk, cash inflow untuk bank. Dan collateral nilainya harus lebih tinggi daripada uang yang dipinjam. Tenur must be stipulated, disepakati, misalkan 6 bulan. Debitur harus on the collateral, gak boleh barang yang dia pinjem. Ini gue punya sertifikat rumah punya nyokap gitu, gak boleh. Ya, banyak kejadian ya, sertifikat rumah orang tua dijaminkan, tiba-tiba usahanya macet, orang tuanya diusir dari rumah sama debt collector. Kemudian ketika masanya berakhir, the creditor
Ya. Demand the money back. Jadi ketika utangnya dia dibayarkan, maka si kreditor mengembalikan motornya, kolateral. Ini berlaku kepada motor, mobil, rumah, ya. Nah, tapi kalau rumah ada yang disebut dengan multiguna, ya. Kalau di bank syariah apa ya namanya, ya? Nah, tetapi kalau di sini, kalau di multiguna, rumah dijaminkan ada unsur ijarah, sewa, ya. Nah, dia mengajukan sewa dia pada rumah yang dia jaminkan. Kemudian if the debitor, atau jika hutangnya tidak bisa dibayar, kreditur kemudian bisa mengeksekusi kolateral. Misalkan kolateralnya misalkan adalah emas. Dia jual emas tersebut, kemudian dia hanya boleh mengambil amount yang sama dengan yang dia pinjamkan kepada debitor. Kelebihan dari dana tersebut dikembalikan kepada debitur. Kalau kolateralnya dijual di bawah harga uang yang dipinjam dan kreditor nggak bisa recover the debt, maka sisanya tergantung kepada menjadi tanggung jawab daripada debitur. Mereka yang harus berhutang untuk melunasi hutang tersebut. Persetujuan ini harus ditulis, ya, dan stipulate the term, kapan starting dates dan kapan closing dates. Di dalam Al-Quran dijelaskan, jika kalian berhutang, harus dicatat tanggal berapa hutang dan tanggal berapa itu dikembalikan. Ada catatannya dan ada saksinya. The collateral under custody and its condition free from defect. Jadi kalau ada kolateral seperti itu, dia harus disimpan di safe deposit box atau di custody dan tidak boleh digunakan. Kalau Anda jaminkan motor ke bank, kemudian oleh pegawai bank motornya dipakai kemana-mana untuk jualan, itu sudah masuk ke dalam riba. Ya, jadi dia menggunakan motor yang dijaminkan untuk usahanya dia, maka itu tergolong ke dalam riba. Sampai di sini ada pertanyaan terkait ar-rahan, jaminan, kolateral, arasoh, arasoh. Berikut adalah kafalah. Ya. Tadi kita kafalah. Kafalah adalah guarantee, sponsorship, surety. Kafalah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi. Ya. Kalau di masa sekarang ini seperti garansi untuk misalkan di dalam shipping. Ketika kita mau melakukan import barang dari China, bank meminta kita mengajukan letter of credit, LC. Jadi LC ini adalah letter of credit, di mana bank menjamin kita sebagai importer untuk mengimport barang. Jadi ada yang disebut dengan LC, letter of credit. Ya. Jadi ketika kita terbitkan LC, ketika kita mengajukan ke bank, bank terbitin dong LC. Nah, beberapa bank menerapkan 100% deposit. Jadi misalkan kita mau impor 10 miliar. Kemudian oleh bank diminta 100% deposit di Bank Mandiri atau Bank Syariah di BSI, taruh 10M. Nah, kemudian bank terbitkan letter of credit. Ya. Terbitkan LC. Ya. Kemudian baru import bisa dilakukan. Ya. Nanti dia sifatnya dokumen against payment. Begitu dari ini pihak A, ini B. B mau import, kirim ke A.
B terbitkan LC. LC ke sana. LC. Ya, dari setelah LC diterima, barang diproses, dikirimkan invoice. Invoice, packing list, bill of lading. Begitu dokumen ini masuk ke bank, dari invoice ini masuk ke ada beneficiary banknya ini, misalkan bank 1, ini bank 2 ya. Ini bank 2 menerbitkan LC ke bank 1. Ini bank 2 menerbitkan LC ke bank 1. Kemudian bank 1 menerima dokumen. Menerima dokumen berupa invoice yang berangkat. Kalau dia dokumen against payment, maka ketika terima dokumen di sini, bank 1 konfirmasi ke bank A, bank 2, guys, bayar. Maka bank 2 bayar uang ke bank 1, dari bank 1 baru ke A. Jadi dokumen belum terima di B, barang sudah dibayar apabila dia dokumen against payment. Ini terkait dengan LC arrangement. Nanti kita akan bahas di semester di paruh kedua terkait dengan bank management. Kemudian inilah yang disebut dengan kafalah, guarantee. Ya. Dalam hal ini bank bersifat sebagai guarantor, di mana bank memberikan charge berupa service fee untuk garansi tersebut. Bisa saja dia 0% deposit, bisa saja. Atau bisa saja dia 50% deposit, tergantung hubungan Anda dengan banknya sudah seberapa jauh. Kemudian kontrak yang berikutnya ada lagi wakalah sebagai agency atau perwakilan atau authorized. Ini melibatkan another person untuk sebagai wakil wakalah. Di mana tadi ketika Azriel Bank Assurance, di mana ada wakalah memberikan hak wakalah kepada asuransi takaful sebagai wakil, sebagai agent, atau kepada BSI sebagai wakil, ya, on behalf dari nasabah sebagai wakil. Kemudian dan biasanya ini ada fee-nya ala wakalah, ada ujrah di situ, fee. Ya, makanya kemarin tadi harus sebut al wakilah bil ujrah. Jadi wakalahnya bil ujrah, memberikan memberikan wakalah dan dikenakan ujrah yaitu fee. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al wakalah. Wakalah dapat digunakan sebagai kontrak untuk mensupport atau memfasilitasi kepada transaksi kita. For example, yang kayak tadi tuh, ketika takaful tadi ya, kita wakalah bil ujrah, ya, itu bisa menggunakan seperti itu contohnya. Berikut kontrak yang ketiga adalah promise, what? Ada disebut dengan what? What atau promise. Promise atau what merupakan inovatif tools yang bisa digunakan di dalam forward contract, which require flexibility without jeopardizing the basic principle of maqasid al-syariah. What ini kita misalkan berjanji untuk ada perjanjian, promise, ya, ada premis untuk forward kontrak. Misalkan kita buy di harga 100 1 bulan lagi, itu what. Jadi ketika kita beli saham, kita bikin forward ya untuk buy di harga 100 sebulan lagi. Atau kita mau beli kurma, kita beli di harga 100 1 bulan lagi. Itu adalah promise atau disebut dengan what. Ya. There is concern regarding nature of promise. Is it legally binding atau tidak?
it is regarded as moral obligation. However, there is discrepancy. Apakah itu bisa dikenakan hukum perdata atau tidak? The bank cannot make a contract to sell the goods before it is takes possession of it, nor it can make two contract in one. Jadi ketika kita KPR itu bank beli rumah 1M, jual 1,5 M. Nasabah sudah promise bersedia untuk membayar di 1,5 M. Itu ada wa'ad. Makanya baru kemudian bank akad dengan developer. Bank akad dengan developer karena sudah ada juga promise. Ya. Untuk si nasabah membeli dengan 1,5 miliar dengan cara mencicil untuk murabahahnya. Itu juga di dalamnya ada hybrid contract yang bisa masuk ke dalam wa'ad. The promise adalah about si pembeli yang approach kepada bank untuk memfinance mereka mau pembelian. Bank hanya akan membeli kepada produknya dia based kepada promise yang customer dia mau beli dari bank menggunakan bai bitumin ajil dengan murabahah. Kalau customernya dia gagal di dalam janji mereka, maka bank akan berdua dengan merchandise, gak ada yang beli, itu buat apa? Bank beli rumah buat apa gitu? For this reason, many scholars support the promise as a legally binding. Jadi gak mungkin bank beli kalau belum ada promise, wa'ad dari kesepakatan atas transaksi tersebut. Berikut, kalau ada pertanyaan langsung shoot ya. Takaful. Islamic insurance. Walaupun asuransi konvensional saat ini dominan di market, tapi asuransi konvensional itu terkait dengan beberapa elemen yaitu maisir, gambling, ya, kemudian goror, maisir, goror, gambling dan riba. Nah, takaful is the modern form of Islamic insurance. Takaful dimulai 30 tahun yang lalu di Sudan dan Arab Saudi. Jadi kita banyak mengadopsi model-model yang sudah di-develop di sana. Sebagai sebuah sistem asuransi yang dipraktekkan di masa Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, sudah dibentuk basic dari modern day takaful konsep. Ya. Contohnya, ketika ada hadis terkait dengan perkalian antara dua wanita, di mana satu orang wanita anak yang dikandungnya meninggal karena adanya perkelahian antara dua wanita, yang mana blood money was to be paid the paternal relative. Jadi ada keluarga yang wanita yang terkena musibah tersebut, kemudian dibayarkan blood money-nya oleh pihak laki-laki dari perempuan yang satu lagi, ya, sebagai kompensasi kepada the death dari unborn child. Nah, jadi ada resiko di mana perkelahian itu ada janin yang meninggal di situ. Disinilah muncul konsep dari takaful. Takaful comes from the Arabic word kafala, yang berarti guarantee. Kafala. Ya. Takaful could therefore refer kepada sharing kepada responsibility.
sharing kepada guarantee, dan mutual undertaking. Dan company generally mengikuti konsep di mana partisipan dari takaful membayar fee di dalamnya yang disebut sebagai tabaru atau donation atau musahana atau contribution. Sehingga para partisipan yang melakukan tabaru share the risk of or the responsibility kepada orang ramai. Ya. Nah, di dalam takaful ini berbeda dengan konvensional asuransi, di mana premium, kalau dia konvensional dia bayar premi untuk menggantikan kepada resiko yang dialami kepada third party kalau itu terjadi. Secara umum, takaful, uang yang didapatkan daripada kontributor itu ditempatkan di dalam sebuah pool yang digunakan untuk investasi. Yang mana hasil investasi tersebut untuk membayar takaful operator dan yang lebih penting lagi untuk mengcover kepada kerugian atau klaim yang terjadi. Jadi tadi kan kayak tadi sampaikan Azril, dia tanam lagi investasinya berupa mudarobah. Mudarobah musyakarah. Ya. Nah, hybrid kontraknya ada wakalah mudarobah. Ya. Merupakan hybrid kontrak yaitu wakalah bil ujrah dan mudarobah musyarakah. Wakalah itu digunakan untuk takaful operator, di mana kita beri menjadi wakil sebagai wakil kita, di mana profit yang didapatkan dari mudarobah kemudian dibagi kepada operator atau shareholder dan the participants, kontributor, sesuai dengan fixed ratio sebagai cash dividend. Jadi kita tiap bulan dapat cash dividend tuh dari investasi yang kita dapatkan melalui mudarobah musyarakah. Ada fixed ratio yang diberikan dividennya setiap periodik 6 bulan sekali atau setahun sekali tergantung semi annual atau annual. Yang mana itu digunakan untuk nanti melunasi kepada apabila terdapat klaim. The hybrid model with the combination dari wakalah dan mudarobah memberikan agensi insentif untuk melakukan investasi, ya, di mana profitnya kemudian dibagi kepada kontributor dan shareholder. Mudarobah, ada juga yang modified mudarobah, dia mendistribusikan PLS, surplus dan profit among shareholder dan kontributor, but this is criticized as not being syariah compliant karena kontribusi do not form part of mudarib investment capital. Jadi tidak dibagikan. Jadi ada yang dia langsung dibagikan. Ada yang modified mudarobah, yang mana surplus itu dibagi kepada shareholder dan kontributor, bukan ketika klaim. Nah, itu menjadi dikritik karena seharusnya dia itu merupakan ketika terjadi bencana baru itu dibayarkan. Nah, inilah yang menjadi skema, ya, wakalah mudarobah takaful model. Ya. Ada partisipan, kemudian dia membayar kepada wakalah fee, kemudian dia
investasi ke mudharabah, sebentar, dia mudharabahnya mana? Mudharabah, kemudian dia mendapatkan profit dari mudharabahnya, dia mengeluarkan biaya untuk wakalahnya, kemudian sharing kepada mudharabah profit, kepada diallocate kepada masing-masing kontributor, dan nanti dibayarkan ketika terjadi klaim. SHF adalah shareholders fund, PTP adalah participal takaful fund atau pooling dana. Jadi tadi partisipan pooling dana ke sini. NCA adalah net claim expense. Ya. UE adalah underwriting expense. Di underwriting dulu atau di appraisal dulu. Kemudian CAM expense atau company administrasi and management expense. Mana CAM expense? CAM expense. Nah, jadi nanti diharapkan ketika Anda membuat jurnal, Anda bisa menjelaskan seperti apa sih hybrid contract yang terdapat di masing-masing produk yang Anda teliti. Sampai di sini ada pertanyaan terkait topik kita hari ini, yaitu zakat, wakaf, wasiah, dan other concepts. Silakan, any questions? Arasa? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk pengelola wakaf itu apakah dia misalkan bisa mendapat fee gitu dari wakaf yang dikelolanya gitu, Pak? Apakah mereka mendapatkan fee dari wakaf yang dikelolanya? Oh, ini sudah dijelaskan di sini. Wakaf Karena kan biasanya is not to make profit, is not profit making. Ya. Jadi apabila ada revenue generated via wakaf, should be put back into the wakaf. Seperti management, payment of staff, development. Misalkan kita bikin sekolah, ada license misalkan, ada manajemen fee-nya di situ, ada pembayaran pegawai, ya. Jadi dikembalikan kepada wakafnya gitu. Ya, jadi maksudnya sekarang Anda punya tanah dijadikan rumah sakit. Ya. Ini ada dari pasien bayar, ada duit kan? Ini digunakan untuk operasional. Ya. Untuk operasional itu bisa apa saja? Bisa gaji dokter, ya kan, semuanya butuh gaji kan? Gaji manajemen. Ya. Jadi keuntungannya ini dikembalikan lagi kepada operasional. Kalau ada keuntungan lagi, dia bisa investasi lagi untuk beli mesin, beli tempat tidur, dikembalikan lagi kepada wakafnya. Jadi diwakafkan lagi berupa tempat tidur, bukan untuk beli misalkan untuk beli rumah pribadi, nggak bisa. Duitnya dipakai buat beli rumah pribadi, dikembalikan lagi untuk kepada wakafnya itu sendiri. Menjawab, Gazi? Menjawab, Pak. Oke. Tapi kalau misalkan kan di bank itu biasanya suka ada produk yang ngurusin zakat, wakaf, atau wasiat gitu-gitu, Pak. Nah, saya kirain mereka mendapatkan fee dari yang kita kasih ke mereka sebagai pengelolanya merekanya gitu. Kan bank nggak ada fee, nggak ada wasiat, nggak ada urusannya dengan bank.
bahwa Oh, wasiat oh, itu adalah oke. dari si yang meninggal memberikan wasiat atas kewajiban yang harus dilakukan ya di luar ahli waris. Memang bisa saja bank terlibat di sini apabila dia kuasakan itu kepada bank ya. Misalkan dia ada sebentar ya. Dia ada dana nih 100 juta. Ini dia dana ini buat si A, si B, si C. Nah, ini dia sampaikan kepada bank. Ya, dan dia simpan di bank. Kemudian ada notaris. Notaris juga ya cover note notaris. Bahwasanya dia ada ini ada mau kasih duit nih buat 3 orang ini. Nah, di sini ketika orang meninggal, duit di rekening bank itu nggak bisa keluar sembarangan, kecuali hanya diberikan kuasa kepada ahli waris kan, ahli waris. Jadi misalkan orang tua meninggal, Anda nggak bisa tuh tarik duit orang tua, kecuali ada akte notaris yang menjelaskan bahwasanya Anda adalah ahli waris. Jadi ada notaris yang adalah ahli warisnya, notarisnya, dan si notaris ini juga memegang wasiat dari Anda. Yang memegang wasiat ini bukan ya sebaiknya notaris ya. Kalau wasiat itu dipegang oleh keluarga, kan ada vested interest kan. Wah, ntar uangnya keluar nih. Kan kita nggak kebagian duit nih. Jadi nanti bisa dispute ya. Tapi kalau dengan notaris, nah notaris ada wasiat nih. Dia minta kepada bank, keluarkan 100 juta ini untuk si A, si B, si C sesuai dari wasiat dari Tuan A. Kalau dari keluarga, kalau ada wasiat kadang-kadang tidak sampai. Karena wah ini buat istri kedua misalkan. Istri ketiga misalkan. Dia kan nggak tahu nih ada istri kedua, istri ketiga kan. Nah, karena nikahilah olehmu kan 2, 3, atau 4. Jadi kadang-kadang si tuan ini punya istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Kemudian dia yang keluarga nggak tahu misalkan. Akhirnya dia terpaksa ya bikin wasiat bahwasanya mereka juga ahli waris begitu ya. Itu terjadi ya. Supaya hak-hak para ahli waris terpelihara. Menjawab gak sih? Enggak Pak. Oke. Saya nanya soalnya ini kemarin waktu ke BSI ada ditawarin produk kayak gitu, konsultasi. Nah, infak, sedekah, wakaf dan lain-lainnya gitu Pak. Jadi kayak orang aja gitu. Oke. Mungkin sudah ada ya sekarang ya. Konsultasi artinya fee konsultasi berarti. Iya. Good. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan post test.